Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hai, baiklah Ananda semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa ya nak. Dimulai dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, di pembelajaran tema kali ini adalah tema 5, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama dan kedua. Nah, di dalamnya ada muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Baiklah anak-anak ustazah, silakan perhatikan ketiga gambar berikut ini. Siapakah yang masih ingat? Ini adalah tentang, ya benar sekali, yaitu tentang simbiosis. Nah, pada gambar yang pertama adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, pada gambar yang kedua adalah contoh dari simbiosis, ya benar, simbiosis komensalisme. Nah, di gambar yang ketiga adalah contoh dari simbiosis, simbiosis parasitisme. Mengenai simbiosis ini sudah kita pelajari pada subtema sebelumnya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama ada tumbuhan, yaitu rumput yang merupakan produsen. Rumput dimakan oleh tikus. Nah, rumput atau tumbuhan menjadi sumber makanan bagi tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular. Tikus menjadi energi bagi ular. Nah, ular dimakan oleh elang. Berarti ular menjadi sumber energi bagi elang. Nah, elang tidak ada lagi yang memangsa. Ketika elang mati, akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Dan hasil penguraiannya akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Nah, di sini terdapat ketergantungan antara makhluk hidup di dalam sebuah rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Coba Ananda semua perhatikan gambar makhluk hidup berikut. Nah, ada padi, pohon, belalang, tikus, ulat, ayam, katak, ular, dan elang. Kita coba dari produsen. Di sini adalah padi. Nah, padi menjadi sumber makanan bagi belalang dan tikus. Selanjutnya ada pohon. Pohon akan menjadi sumber makanan bagi belalang dan ulat. Kemudian tikus. Tikus menjadi sumber makanan bagi ular dan elang. Selanjutnya belalang dan ulat
akan menjadi sumber makanan bagi katak dan ayam. Kemudian katak menjadi sumber makanan bagi ular dan elang. Nah, yang terakhir, ayam menjadi sumber makanan bagi elang dan ular menjadi sumber makanan bagi elang. Nah, bisa Ananda lihat semua. Di sini terdapat satu sumber makanan untuk beberapa pemangsa. Berikutnya adalah di dalam suatu ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan dari beberapa makanan dalam suatu ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Silakan Ananda semua simak dengan baik ya nak. Nah, kita akan memakai gambar yang tadi, yaitu ada pohon dimakan oleh ulat. Nah, kemudian ulat dimakan oleh ayam. Selanjutnya ayam dimakan oleh elang. Selain dimakan oleh elang, ayam juga dimakan oleh ular. Jadi urutannya bisa pohon, ulat, ayam, dan elang, atau pohon, ulat, ayam, dan ular. Kemudian pohon dimakan oleh belalang. Nah, belalang dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Jadi bisa urutannya pohon, belalang, ayam, dan ular. Selain itu, belalang juga dimakan oleh katak. Nah, katak dimakan oleh elang dan juga bisa dimakan oleh ular. Jadi urutannya bisa pohon, belalang, katak, elang, atau pohon, belalang, katak, dan ular. Ada tumbuhan padi. Padi bisa dimakan oleh belalang. Nah, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Bisa juga padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Selanjutnya padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Kemudian padi bisa juga dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Nah, ular dimakan oleh elang. Nah, bisa Ananda semua lihat ini membentuk jaring-jaring ya. Oleh karena itu, beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain disebut dengan jaring-jaring makanan. Berikutnya, kita perhatikan lagi jaring-jaring makanan yang tadi. Nah, dari jaring-jaring makanan yang tadi, mari sama-sama kita coba temukan minimal 2 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di samping. Nah, sebenarnya ini lebih dari 2 rantai makanan. Tapi sekarang kita akan mencoba menemukan 2 saja, minimal 2 rantai makanan. Nah, rantai makanan yang pertama bisa kita temukan pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak. Ya, kemudian katak dimakan oleh ular. Nah, selanjutnya ular akan dimakan oleh elang. Itu rantai makanan yang pertama. Kemudian rantai makanan yang kedua, kita temukan lagi ada tumbuhan padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Selanjutnya ular dimakan oleh elang. Insya Allah mudah ya nak menemukan rantai makanan pada jaring-jaring gambar di atas. Sebenarnya itu lebih dari 2, tapi yang kita contohkan hanya 2 saja. Oke, selanjutnya perhatikan 2 gambar berikut. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar orang yang sedang menebang pohon.
Nah, pada gambar yang kedua ada seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Dari dua gambar di samping, tahukah kamu apa akibat yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Pada gambar yang pertama, ketika pohon ditebang, hewan yang menjadikan pohon itu sebagai sumber makanannya akan kekurangan sumber makanan, tentu akan mengganggu ekosistem yang berada di dalamnya. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, seorang anak yang membuang sampah ke sungai, tentu sungai akan menjadi tercemar dan tidak sehat, sehingga ekosistem yang berada di dalam sungai akan terganggu. Nah, itulah akibatnya yang akan terjadi dari gambar kedua tersebut. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen di dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya juga rantai makanan. Coba Anda perhatikan. Di sini ada pohon dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Nah, jika jumlah pohon berkurang karena penebangan hutan, apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Tentu yang akan terjadi, belalang akan kekurangan makanan karena sumber makanan dari belalang yang diambil dari pohon. Nah, otomatis nanti belalang akan berkurang. Selanjutnya, ketika belalang berkurang, otomatis katak juga akan berkurang karena sumber makanannya belalang yaitu berkurang. Nah, selanjutnya jika katak berkurang, maka populasi dari ular juga akan ikut berkurang. Nah, ketika populasi ular berkurang, elang juga akan ikut berkurang karena elang sumber makanannya itu adalah ular. Nah, bisa Anda lihat semuanya langsung terganggu ekosistemnya akibat dari penebangan satu pohon. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem itu tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena berlangsung secara lambat. Tetapi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba seperti penebangan pohon, kemudian bencana alam, bahkan ini akan memberikan dampak kerusakan yang cukup besar. Nah, ini tentu akan mempengaruhi atau mengganggu dari jaring-jaring makanan. Berikutnya, silakan Anda baca teks di bawah ini dengan cermat. Boleh Anda pauskan videonya dulu. Nah, setelah kita baca, kita akan menemukan kosakata baru di dalam teks tersebut, seperti kata ekosistem, kemudian ada kata eksploitasi, lingkungan, dan konservasi. Setelah kita temukan kosakata baru, kita akan mencari apa arti dari kosakata yang telah kita temukan. Ya, ada ekosistem, eksploitasi, lingkungan, dan konservasi. Nah, kosakata baru ini dapat kita temukan atau kita cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, tetapi sekarang kita sudah bisa mencari di KBBI online. Nah, sangat mudah untuk kita temukan kosakata yang baru kita temui. Nah, bisa kita cari arti dari kosakata dengan lebih mudah. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang kita temui dari teks sebelumnya. Nah, ini adalah penjelasan tentang ekosistem, kemudian eksploitasi, kemudian lingkungan, dan yang terakhir adalah kosakata konservasi. Jika Anda semua mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa juga dicari di dalam kamusnya. Selanjutnya adalah untuk menemukan informasi penting dari teks non-fiksi.
Nah, ini kita bisa menggalinya dengan menggunakan pertanyaan. Nah, kata tanyanya adalah yang pertama, ada kata tanya apa, yaitu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, ada kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kata tanya bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan peristiwa. Yang keempat, kata tanya mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Baiklah anak ustazah, sekarang kita ke muatan SBDP ya. Pernahkah kamu melihat tari kuda lumping? Tari kuda lumping berasal dari Jawa, yaitu daerah Ponorogo. Properti yang digunakan dalam tarian kuda lumping adalah kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu. Kemudian tarian kuda lumping ini menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Gerakan dalam tarian tersebut dibuat menirukan gerakan kuda dalam peperangan. Baiklah anak ustazah, sampai di sini dulu materi kita di subtema 3 pembelajaran yang pertama dan kedua. Semoga ananda semua bisa memahaminya dengan baik. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.